Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberkati kita di sepanjang malam yang kita lalui dan kembali mempertemukan kita pada hari ini Rabu 4 Agustus 2021 di dalam renungan harian kita. Sebelum kita memasuki ibadah kita, marilah kita bersaat teduh untuk sejenak. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memuji Tuhan melalui nyanyian pujian buku NDHKBP nomor 249 ayat yang pertama. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku, nas renungan untuk kita pada hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 66 ayat yang ke-20. Mazmur pasal 66 ayat yang ke-20. Demikianlah dikatakan di sana. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku, akhir-akhir ini kita disadarkan dan dikejutkan tentang begitu banyaknya orang-orang yang sedang menghadapi pergumulan yang melelahkan, mengguris dan membuat hati hancur. Semuanya terjadi seiring dengan munculnya peristiwa penyebaran virus COVID-19 yang merongrong segala sisi kehidupan tanpa terkecuali. Kita semua bahkan menyadari bagaimana taufan dan badai kehidupan ini benar-benar dapat menimbulkan rasa takut dan rasa putus asa dalam hati setiap orang. Bahkan secara pribadi juga kita pasti ikut merasakannya. Pergumulan karena kehilangan pekerjaan, karena perubahan pekerjaan, ekonomi keluarga yang semakin melemah, bagaimana memelihara dan membesarkan anak-anak, hubungan sosial yang semakin renggang, pergumulan dalam pernikahan, kondisi tubuh yang terganggu sehingga membuat kualitas kesehatan semakin menurun dan sebagainya. Semuanya itu adalah bagian yang sangat nyata yang membawa taufan dan badai kehidupan kapan saja di dalam diri kita. Namun sekalipun demikian, kita perlu mengingat seruan firman di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat yang mengatakan, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Bapak Ibu saudara-saudariku, hal ini mungkin terdengar seperti seruan atau ucapan yang sudah basi, tetapi sebenarnya itu adalah janji dari firman Tuhan, dan Tuhan pasti menepati janjinya. Tak satu pun dari kita yang perlu hidup di dalam ketakutan, karena itu bukan kehendak Tuhan untuk hidup kita.
Kita benar-benar dapat mengatakan sebagai umat Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Sungguh Dia memberkati kita. Namun seterusnya di dalam kehidupan kita, seharusnya kita berterima kasih kepada Tuhan untuk semua yang telah Dia lakukan untuk kita. Secara sederhana kita bisa menyampaikan semuanya itu di dalam doa. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, doa sangat penting bagi kehidupan orang Kristen. Sehingga Yesus meluangkan waktunya untuk mengajar para pengikutnya bagaimana untuk berdoa. Apa yang harus didoakan dan kapan harus berdoa. Dan doa Bapa kami adalah salah satu bagiannya. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa dengan berdoa kita memiliki ikatan langsung kepada Bapa yang kudus dan suci, pencipta semua yang terlihat dan yang tidak terlihat, Allah yang hidup. Sayangnya sebahagian daripada kita juga masih perlu diajarkan kembali terkait dasar-dasar berdoa. Sangat jarang bagi kita untuk menghayati doa sebagai senjata yang ofensif di dalam hidup kita. Padahal kenyataan yang sesungguhnya yang ditunjukkan di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa doa bisa dipakai untuk meruntuhkan benteng-benteng. Seperti yang disebutkan di dalam 2 Korintus 10 ayat 4 dikatakan demikian. Karena senjata kami di dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Dan Yesus sendiri telah mengajarkan kepada kita di dalam Markus 11 ayat 34 demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Demikianlah mengapa kita dituntut untuk mengkhususkan waktu kita secara teratur di dalam doa. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, doa bukanlah omong kosong yang tidak ada artinya. Doa bukanlah ocehan yang tidak berharga. Namun doa adalah berkat kekuatan. Doa adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Renungkanlah, jika kita melihat komunikasi kita dengan seseorang berlangsung sebagai hal yang buruk, maka hubungan kita dengan orang lain itu mungkin tidak terlalu baik. Dan sebaliknya, ketika kita benar-benar mencintai dan mengasihi, kita benar-benar ingin berkomunikasi dengan mereka, kita benar-benar ingin berbagi kesedihan, kegembiraan, kemenangan, dan bahkan kekalahan kita bersama mereka, itulah yang menunjukkan hubungan yang baik dan yang harmonis dengan mereka. Demikianlah seharusnya hubungan kita dengan Tuhan di dalam doa. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, Mazmur 66 ayat 18 sampai 20 memberikan beberapa alasan kepada kita untuk selalu hidup di dalam doa kita kepada Tuhan, yakni alasan demikian. Yang pertama, doa adalah cara untuk mengenal Tuhan. Yang kedua, doa adalah cara untuk menemukan arah jalan yang kita butuhkan dari Tuhan. Yang ketiga, doa adalah cara meletakkan permintaan dan hati kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya kita harus berdoa. Kita tidak berdoa karena itu adalah beberapa latihan keagamaan. Justru sebaliknya, kita berdoa kepada Tuhan karena kita percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang baik dan penuh kasih di surga, pencipta segala sesuatu, yang mencintai kita dan mendengar segala sesuatu yang kita serukan dan kita sampaikan kepadanya. Demikianlah yang diserukan pemazmur di dalam ayat 20 ini, dengan mengatakan, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripada aku. Selamat hidup di dalam doa. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP, buku ND HKBP nomor 487 ayat yang pertama.
Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami memuji memuliakan Engkau dan berterima kasih kepadamu karena anugerah-Mu yang berlimpah di dalam kehidupan kami saat ini. Kami berterima kasih ya Bapa, kuasa-Mu sungguh benar-benar kami rasakan memelihara hidup kami, memberikan berkat bagi kami, dan menyertai setiap waktu kami jalani yang kami lewati di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajarkan kami untuk berdoa kepadamu. Sekalipun di tengah-tengah kemelut yang sungguh besar, yang luar biasa pengaruhnya dalam hidup kami, dalam kekacauan yang kami rasakan karena pengaruh COVID-19 yang tiada ujung sampai pada saat ini. Namun di dalam doa, iman, kepercayaan kami percaya bahwa Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik melalui pertolongan tangan Tuhan yang penuh kasih dan penuh cinta kepada kami anak-anak-Mu. Karena kami sadar bahwa Engkaulah Tuhan yang sungguh baik dan tak berkesudahan kasih setiamu. Terima kasih Bapa atas semuanya itu. Dan ketika kami melangkah memulai segala aktivitas kami di dalam kebaikan Tuhan, biarlah Tuhan yang mengaturkan berkat-berkat baru bagi kami, menjauhkan kami dari segala pengaruh sakit penyakit, menjauhkan kami dari segala ketegangan duniawi, menjauhkan kami dari segala tekanan-tekanan pergumulan kehidupan dunia ini. Terpujilah Engkau Bapa, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Peliharalah kami di dalam Roh Kudus-Mu. Ampunkan kami ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pemurah, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.